Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perjumpaan pertama di tahun 2022. Mbak Siti monitor. Halo, Assalamualaikum Mas Hamim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawali podcast kita pagi ini, kita awali dengan doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bang Jago? Ya, Om. Halo, Om. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mas. Ini adalah hari pertama ya untuk CV di 2022. Kita mau bahas apa ini ya? Kemarin Tahun baru. Gimana? Kemarin. Iya, kemarin terakhir kita bahas soal apa ya? Kalau kemarin itu tanya yang tentang itu loh Bang, nggak mau menerima karena ternyata ada apati, tadi depresi kan? Situ. Ya. Oh, podcast tersingkat itu ya? Yes. Ya. What next maksudnya? Kemarin tuh yang terakhir kan ngobrolin apa itu ya? Penolakan kan ya? Iya. Penerimaan apa itu? Kemarin itu feeling ketika diberi sesuatu. Iya. Oh, nggak mau gitu. Iya. Apa? Siti, bikinin folder dulu. Iya, menolak berubah. Oh iya, menolak berubah. Bukan nggak mau nerima, tapi nggak mau berubah kan? Ya, nggak mau berubah. Bukan tidak mau menerima, tapi memang tidak mau berubah. Yang paling penting. Jadi apa namanya? Ada keengganan, ada pertahanan yang kuat dari ego gitu ya. Jadi soalnya kalau dia tahu ego itu, kalau berubah ada dua kemungkinan bagi ego. Yang pertama, dia akan menderita karena perubahan itu kan membutuhkan penyesuaian baru gitu kan. Atau ketika berubah ego akan mati karena akan terlampaui. Dia tidak mau berubah karena akan kembali menderita. Atau akan mati gitu ya. Jadi pilihan bagi ego ini enggak. Lebih baik nggak usah berubah. Karena pilihannya menderita lagi atau mati. Makanya kemudian tuh ya kehidupan itu memberikan perubahan-perubahan saja. Jadi biar perubahan itulah yang mengevolusikan ego. Seperti itu ya. Terus apalagi ya yang perlu dibahas? Aku mau ego. Lanjut. Ya, lanjut. Apa?
Itu kan pas Bang Aswar bilang gitu, aku terus mikir yang aku nggak mau, tapi aku nggak akan kan kayak gitu. Kalau di buku lettingku itu kan masuk bab apati depresi itu ya Bang. Tak baca, kemudian tak coba inilah menerapkan sedikit-sedikit dalam konteks yang saya alami. Itu kan banyak sekali ya selubungnya, kayak ketakutan, kayak kebanggaan, dan juga ada jadi menemukan banyak belief system mungkin yang keliru. Terus biasanya kalau misal ada rasa apati muncul itu kan yaitu itu apa? Saya telusuri lagi apa atau saya takut apa dan gitu. Tapi kemarin tuh aku ngalami apa? Kan waktu ada apati muncul, kemudian tapi biasanya kan saya santai lah, maksudnya rileks, nggak ngapa-ngapain, kemudian memang sengaja itu mencari tahu itu. Kemarin sambil aktivitas, terus sambil aktivitas bingung kan, karena kayak nggak ada jalan gitu loh. Gimana ya, ruwet kayak gitu. Pikirannya kayak gini, nggak bisa, ini nggak bisa. Sedangkan harus ada yang apa? Terus cuma berdoa pasrah aja, ya Allah, maksudnya gimana ini perasaan ruwet gitu. Itu tiba-tiba sambil nyuci baju itu ada rasa mencintai diri sendiri yang sangat besar. Maksudnya kayak jadi apa ya? Semua masalah itu kayak hilang gitu loh, Bang. Apa itu ya yang dinamakan kayak misalnya melampaui, karena kan kayak bukan pikiran, jadi kayak keseluruhan gitu loh. Terus ada juga jadi perasaan nggak apa-apa aku misal aku kurangnya seperti ini, itu nggak apa-apa, aku kayak buruk kayak gitu nggak apa-apa. Aku mencintai diriku sendiri sehingga seolah kayak semuanya itu udah selesai. Kalau aku begitu, apapun yang akan kuhadapi nggak apa-apa, aku berani, kayak ada rasa seperti itu loh. Tapi terus kayak gitu, itu kan rasanya kayak selesai. Tapi bagaimana bisa mengakses kayak gitu lagi? Karena kan kayak muncul, otomatis muncul sendiri gitu. Itu apa Bang? Maksudnya apa? Aku masih bingungin sih. Namanya seperti itu cuma. Apa ya? Yang pertama tuh untuk bisa memahami gitu ya. Untuk bisa menjelaskan itu kan mesti paham dulu dimensi-dimensi ya. Sebenarnya kan masalahmu kan hanya pada dimensi fisik dan sosial toh. Iya. Masalahnya kan ada di situ masalahnya. Masalahnya itu kan ada pada dimensi fisik dan sosial. Artefaknya ada di sana. Artefak itu faktanya ada di sana gitu ya, jadi bisa dikuantifikasi. Tapi kan kamu merasakan masalah itu di dalam batinmu, ya toh? Iya. Jadi kamu harus bedain fakta masalahnya dan di mana kamu mengalami masalah tadi. Artefaknya kan ada di dimensi fisik, tetapi pengalaman menderitanya itu di dalam batinmu. Jadi dibedain antara artefak ya. Artefak itu bukti materialnya dengan di mana kamu mengalami penderitaannya gitu ya. Dalam hal ini kan berarti ya penderitaannya itu bukan di luar, bukan di sosial gitu ya.
Tapi penderitaannya itu ada di dalam batin. Nah, dimensi batin itulah yang bersifat non-linier gitu. Ini dimensi artefak ini linearnya gitu ya. Jadi kamu beda. Ya, jadi itu dulu. Oh, berarti aku mengalami masalah itu di dalam batinku, bukan di luar. Di luar itu hanya artefak. Artefak. Disitulah kamu mulai akan menemukan, loh, kenapa batinku menderita? Itu pasti tidak hubungannya dengan fakta. Atau bisa juga kamu hubungkan dengan fakta. Aku menderita karena nggak punya itu. Aku menderita karena aku kekurangan sesuatu. Gitu. Jadi ketika kamu sampai pada temuan bahwa antara artefak dan pengalamanmu itu dua hal yang berbeda, artefak ya sendiri, pengalaman penderitaanmu ya sendiri. Di situ kamu bisa membuat hipotesis. Kemungkinan-kemungkinannya satu, kamu menderita karena kekurangan materi atau kekurangan peran sosial. Jadi penderitaanmu kamu hubungkan dengan fakta. Itu namanya pandangan dualitas. Jadi kamu menderita karena tidak memenuhi standar fakta idealnya gitu kan. Atau pandangan non-dual. Saya menderita ini adalah bukti dari krisis eksistensial. Yang satu mengarahkan kamu ke pemenuhan diri, yang satu ngarahin kamu ke penemuan diri. Ya, seperti itu. Dan ini kamu harus milih satu. Harus milih satu asas biar kenapa? Biar dibuktikan bahwa benarkah saya menderita karena kekurangan materi dan peran sosial. Atau, jadi ini kamu mulai harus mengambil jalan. Ini adalah krisis sosial, krisis ekonomi, atau ini krisis eksistensial. Jadi itu kamu harus mulai mendefinisikannya. Penderitaanmu ini apa? Nah, itu baru canggih. Jadi penderitaan ini definisikan gitu ya. Jangan dinormalisasi, wah akeh tunggale. Kamu harus definisikan, ini krisis apa? Krisis sosial atau krisis eksistensial? Pilih di situ. Kamu mau pakai pendekatan yang mana? Yang satu mendorong ke pemenuhan, yang satu mendorong ke penemuan. Kalau ke pemenuhan, ya kamu orientasinya materi, karena itu memang masalahnya di sana kan, masalahnya di luar. Kalau ke eksistensial, maka masalahnya itu adalah pada source of self-mu. Yeah. Source of self. Dan itu akan mendorong kamu ke jalan yang berbeda. Ke jalan yang berbeda. Itu kamu harus pilih. Jadi kamu harus definisikan krisismu ini krisis apa gitu. Iya, yeah. Krisismu ini krisis apa. Jadi biar kemudian tuh kamu tidak bingung, tidak terombang-ambing. Kenapa saya mengalami begini? Harus dipastikan ini krisis. Ini krisis. Ini krisis sosial. Ini krisis psikologis misalnya. Ini krisis finansial atau krisis eksistensial. Kamu harus ngambil jalan salah satu itu. Karena itu adalah soal prinsip. Kamu
mendefinisikan penderitaanmu dari pandangan dualitas, atau kamu mendefinisikan penderitaanmu dari pandangan yang non-dual. Gitu. Kalau ya krisis apa namanya, ya pokoknya harus dipastikan ini apa gitu, biar kamu nggak mengalami teror gitu kan. Biar kamu nggak mengalami teror setiap hari, dia harus dipastikan ini krisis. Ini krisis. Seperti itu. Kan repot kan, apa ya? Kalau belum didefinisikan tuh bukan hanya repot ya, kita menjadi tidak jelas. Ini apa gitu? Ini krisis apa? Ini untuk semua teman-teman. Ini untuk semua teman-teman yang juga ya katakanlah ada problem atau apalah dan dirasa harus dibereskan. Jangan cari solusi dulu. Jangan cari solusi. Ini definisikan ini apa gitu. Setelah tahu ini apa, baru ikuti prosesnya. Kita kan tidak pernah bertanya ini krisis apa gitu kan. Tahu-tahu kita belajar metode, ya kan. Setelah belajar metode, krisisnya tidak selesai. Karena kita gagal mendefinisikan apa yang sedang terjadi. Banyak yang begitu itu. Nah, mendefinisikan ini apa, tiba-tiba cari solusi. Loh, kan lucu. Kan lucu. Seperti itu. Jadi di 2022 ini, teman-teman, ini banyak sekali saya kira ya. Ada 100 orang. Dalam setiap penderitaan, definisikan dulu, baru ikuti jalannya. Biar kita tidak buang-buang umur. Biar kita clear gitu. Seperti itu. Nah, ini akan menjadi gaya kita, ya, cara kita berpikir gitu ya, ketika menghadapi krisis. Nah, kita kan kemudian tidak mempedulikan ini krisis apa, yang penting katanya bisa sembuh loh. Nggak bisa begitu orang hidup itu, dia harus punya asas. Ya kan? Dia harus punya asas. Dan itu akan membawa kita kepada solusi yang berbeda. Masalahnya sama, tetapi pendekatan penyelesaiannya berbeda. Nah, kita itu enggak butuh pendekatan. Pokoknya katanya sembuh ya ikut saya. Akhirnya kan enggak. Ngambang begitu. Ngambang. Udah belajar lama gitu ya. Tapi ini apa gitu. Nah, itu kita tidak berpikir pakai hipotesis. Kita mesti berpikir, ya pilih saja dua ini. Dualitas atau non-dual. Non-dualitas. Seperti itu. Karena kita ini spiritualitas mestinya asasnya non-dual. Tapi ini tidak apa ya. Ini harus clear lah pokoknya. Harus clear sejak awal bahwa saya ini sedang menempuh jalan non-dual. Dan kalau non-dual berarti krisisnya krisis eksistensial. Seperti itu. Kita hanya kadang-kadang itu ingin sembuh, nggak mau tahu ini krisis apa gitu kan. Ya itulah apa ya, melihat masalah hanya pada level artefaknya. Saya ingin sembuh, saya nggak mau tahu ini problem apa. Itu urusan dokter, itu urusan terapis. Itu namanya apa ya kemarin itu krisis eksistensial tuh begitu. Bayangkan apa yang menimpa dirinya, keselamatan dirinya, dia nggak mau tahu soal itu. Yang penting
saya bisa hidup. Asal hidup dia. Dia tidak mau tahu arah hidupnya ini kemana, dia nggak mau tahu. Itu Indonesia minded banget itu ya. Indonesia minded banget. Sedih banget tuh lihat masyarakat yang seperti itu. Masyarakat yang belum bangun dan belum sadar gitu ya soal asas. Makanya kemarin kita waktu apa ya? Waktu di kelas sesama kalau nggak salah ya. Sesama kita pindahin Rabu sama Kamis ya. Kita bilang bahwa kemarin itu kita menemukan kalau itu krisis eksistensial maka dia harus dia harus yang dipelajari itu usul, bukan terapi-terapi gitu ya. Terapi tanpa mempelajari usul, tanpa teaching, namanya teaching itu kan sampai level usulia ya. Usulia itu pokoknya apa sih? Kalau hanya terapi-terapi itu lama-lama tuh kita jadi nanti reversal dia ya. Terapi tanpa teaching itu reversal. Nah, teaching itulah yang harus punya asas. Spiritual teaching itu harus ada asasnya. Asasnya apa? Gitu. Nggak bisa, nggak ada asas. Jadi, karena apa? Ya, namanya teaching itu kan tujuannya untuk progresif. Progresivitas itu karena dua hal. Karena tersedianya ajaran atau asas, dan karena ada gurunya. Ada gurunya tapi asasnya apa ini kan? Nah, itu yang kadang-kadang kita ini tidak clear gitu ya. Tidak clear. Asal percaya, ya enggak apa-apa sebenarnya. Tapi sebaiknya itu memang ada asasnya ajaran itu. Namanya juga teaching. Ya kan? Namanya teaching kan ada asasnya. Nah, asasnya kan cuma dua. Dualitas atau dua. Asas dalam kesadaran itu keterpisahan atau keutuhan, kan gitu aja. Seperti itu. Jadi ini di 2000 podcast kita pertama ini 2022 ini, yuk memahami penderitaan pakai asas gitu. Pegang asas. Pegang asas. Nggak bisa nggak pegang asas. Kita kalau nggak pegang asas tuh kayak follower aja gitu ya. Kita nggak akan pernah menjadi mastering kalau nggak pegang asas. Sudah berapa lama belajar pengembangan diri? Kamu mastering nggak sih? Karena kamu nggak pegang asas. Nggak bisa mastering. Kamu hanya akan lompat dari satu sini. Makanya di PCI nggak boleh nggak mastering. Sekali masuk harus mastering ya. Jangan biasakan nggak mastering, terus nyari lagi, pindah sana, pindah sini, nggak mau mastering. Itu watak itu. Itu budaya. Budaya nggak mau tahu dengan asas yang menjadi dasar dari perilakunya gitu. Harus mastering. Bisa dorong, nggak boleh nggak mastering. Nggak boleh nggak mastering. Jadi siap mastering ya, coba minta komennya di kolom komentar. 2022 siap mastering. Pindah sana, pindah sini tuh cari apa sih? Nah, siap mastering pokoknya. Nah, siap mastering. 2022 siap mastering. Nah, kalau nggak mastering itu ngapain belajar? Ciri mastering itu apa? Bisa ngajar. Ciri mastering itu bisa ngajar. Nah, kan begitu. Kalau nggak bisa ngajar itu belum mastering. Kalau belum punya kelas itu, pokoknya kalau belum punya kalau belum punya podcast sendiri. Ya oke lah, podcast sendiri, perguruan sendiri belum mastering. Pengikut. Kalau belum punya kalau istilahnya itu kayak pendopo begitu, itu belum mastering.
Ngapain ikut-ikut, namanya belajar ilmu itu endingnya itu bisa ngajar gitu loh. Orang belajar ilmu kok udah ngajar, Cara itu kan nggak cocok gitu. Belajar ilmu untuk apa kalau nggak ngajar? Mastering itu kalau udah bisa ngajar. Apa depokan ya, apa depokan. Pindah sana, pindah sini loh. Kamu tuh nyari apa? Cari sensasi aja. Heboh. Cari yang gampang loh. Justru yang sulit itu yang harus kamu taklukkan biar mastering. Kalau yang sulit itu kamu udah taklukkan, yang gampang itu nggak usah, itu udah mudah. Harus mastering, ini nggak bisa engkau beli buku tapi nggak mastering, itu buat apa gitu. Saya dulu belajarnya ya gitu, harus mastering. Kalau enggak, untuk apa beli buku? Baca-baca aja lah, baca-baca aja. Harus mastering ya, harus mastering. Nggak boleh hanya untuk wacana. Pokoknya harus mastering ya, harus pegang asas. Harus pegang asas. Asasnya ini ya, dualitas atau non-dual. Konteksnya ya, ini level kesadaran itu konteks. Ini konteksnya. Ya, seperti itu. Dan itu mudah kalau jelasin begini. Ambil sikap, ambil keputusan. Saya mau, ini adalah saya akan jatuhkan keputusan saya bahwa penderitaanku ini adalah krisis ekonomi. Ya sudah, berarti itu jalan konteks dualitas. Ini adalah krisis psikologis, ya sudah, itu konteks dualitas. Tapi kalau ini adalah krisis eksistensial, saya kira itu tidak banyak ya yang membahas itu di Indonesia. Kayaknya mungkin juga nggak ada. Secara mendalam gitu ya. Yang pakai asas lah pokoknya. Itu tidak banyak itu yang mendefinisikan seperti itu. Karena kita tidak paham dengan struktur of truth. Jadi carikan ya, struktur of truth itu kita tidak mempelajari itu. Struktur realitas lah, katakan begitu ya. Ada struktur of truth. Kita tidak mau tahu hal-hal yang begitu itu. Mana ya gambarnya ini? Kok hilang gambar. Nah. Harus, kita tidak mau tahu struktur of truth-nya. Nah, itu jadi problem tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Nah, ini dia. Ini harus dipelajari, ini dipegang gitu. Orang itu mengajar ilmu level yang mana? Di dalam dia apakah menjelaskan konten, feel atau konteks? Ini harus dijadikan pegangan ini. Wajib ini. Wajib memahaminya ini. Kalau tidak bisa membedakan 3 struktur ini, ya tidak usah baca buku, masih tidak paham. Mesti tidak paham. Itu tidak akan ada absorpsi dia. Hanya ikut-ikutan. Dia tidak punya kesadaran akan ilmu. Karena harus berilmu, ya. Harus berilmu. Seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya hanya melihat itu masalah krisis ekonomi, mungkin di sini
maka kemudian kita akhirnya menuntut pemerintah yang mengoperasionalkan field ekonomi, ya. Saya kira itu dulu ya, Mas Camim, di 2022 ini kita buka kembali wacana keilmuan lah ya, nggak usah lagi heboh begitu ya. Kita mulai punya asas, tertipin asasnya. Bisa kok setahun ini hatam nih, bisa. Nggak kelamaan gitu. Tapi itu dengan satu catatan, putuskan dulu, definisikan sendiri. Krisismu itu apa? Krisis apa gitu. Tetapkan. Sama dengan angka kematian COVID ini kan tinggi. Ini krisis apa? Krisis kesehatan atau krisis peradaban gitu kan. Kalau krisis kesehatan maka kita melihat ini hanya soal vaksin. Tapi kalau krisis peradaban, ini adalah bentuk dari kelemahan ideologi sekuler. Ini adalah kelemahan ideologi sekuler, gitu ya. Kalau mau didefinisikan sebagai krisis peradaban. Seperti itu. Jadi satu artefak itu maknanya bisa berbeda tergantung asas yang dipegang gitu ya. Tergantung asas yang dipegang. Kalau nggak megang asas, itu nanti tergantung posisinya akhirnya. Kan kena posisionalitas. Jadi untuk menghindari posisionalitas, kita mesti pegang asas. Biar asas itu yang mengorganisir. Seperti itu. Oke, saya kira itu dulu. Saya ada kelas di sebelah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap mastering ya? Siap. Siap. Oh iya, Mas Camim, halo. Oke, monggo. Halo Mas Camim. Siap. Ini acaranya jangan CV lah. Kita ganti titik balik perubahan aja, wes. Oh, gitu. Jadi balik perubahan. Podcast pagi. Acaranya diganti. Ya temanya aja yang diganti, temanya aja gitu kan. Jadi balik perubahan. Ya formalnya tetap begini, tapi temanya kita CV terlalu ini ya. Titik balik perubahannya biar clear gitu. Biar punya pesannya biar clear gitu ya. Ya kita lanjut besok lagi. Ya pesertanya jangan cuma 100 Pak Camim, 1000 gitu. Siap. Oke, terima kasih Bang Aswa, terima kasih Mbak Siti, terima kasih teman-teman. Siap mastering ya di 2022 ini. Terima kasih, kita bertemu bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.